Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang mengenal bentuk aljabar. Adapun subbab yang akan dibahas yaitu yang pertama bentuk aljabar, dan yang kedua yaitu suku sejenis dan suku tak sejenis. Nah, masuk ke materi yang pertama yaitu bentuk aljabar. Apa sih bentuk aljabar? Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat suatu huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui nilai atau besarnya. Contoh, banyaknya boneka Rika 5 lebihnya dari boneka Desi. Jika banyaknya boneka Desi dinyatakan dengan X, maka banyaknya boneka Rika dinyatakan dengan X plus 5. Bentuk seperti X plus 5 inilah yang disebut bentuk aljabar. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh yang pertama. Misal, 5A kuadrat dikurang 3B ditambah 2. Nah, apa saja sih yang menjadi bentuk dari aljabar tersebut? Yang pertama, ada suku, yaitu 5A kuadrat min 3B dan 2. Yang kedua ada variabel, yaitu ada A kuadrat, ada B. Dan yang ketiga ada koefisien, yaitu 5 dan min 3. Dan yang keempat ada konstanta, yaitu 2. Dari soal inilah dapat kita simpulkan, yang pertama itu suku, yaitu bagian dari aljabar yang dipisahkan dengan tanda positif atau tanda negatif. Yang kedua ada variabel, yaitu lambang atau pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya, biasanya dilambangkan dengan huruf. Dan yang ketiga ada koefisien, yaitu angka yang di depan atau di sebelah kiri variabel. Dan yang keempat ada konstanta, yaitu bilangan yang tidak memiliki variabel. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal lagi. Misal, X kuadrat ditambah 3Y dikurang 2. Nah, dari soal ini dapat kita tentukan apa saja bagian-bagian dari aljabar. Yang pertama tadi ada suku. Nah, suku yaitu bagian yang dipisahkan oleh tanda positif dan tanda negatif. Nah, pada soal ini dapat kita lihat bahwa sukunya yaitu X kuadrat, 3Y, dan min 2. Selanjutnya variabel. Variabel yaitu huruf yang ada pada bentuk aljabar tersebut, yaitu ada X kuadrat dan Y. Dan yang ketiga yaitu koefisien, yaitu angka yang berada di sebelah kiri variabel. Yang pertama ada 1, dan yang kedua 3. Nah, kenapa ada 1 di sini? Biasanya 1 dalam aljabar tidak ditulis. Nah, biasa ditulis hanya variabelnya saja. Dan yang keempat ada konstanta, yaitu min 2. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu min 3A pangkat 3 B kuadrat ditambah 3A kuadrat ditambah 5B kuadrat dikurang 5AB kuadrat ditambah 3. Nah, untuk bagian-bagiannya yang pertama ada suku, yaitu min 3A pangkat 3 B kuadrat 3A kuadrat 5B kuadrat min 5AB kuadrat dan 3. Untuk variabel ada A pangkat 3 B kuadrat, A kuadrat, B kuadrat, dan AB kuadrat. Untuk koefisien yaitu min 3, 3, 5, dan min 5. Nah, untuk konstanta yang tidak memiliki variabel yaitu ada 3. Selanjutnya kita masuk ke suku sejenis dan suku tidak sejenis. Apa itu suku sejenis? Suku sejenis yaitu suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Contohnya 5X min 2X.
Nah, di sini kita lihat bahwa variabelnya X yaitu sama dan pangkatnya juga sama, yaitu X dan X. Untuk contoh yang kedua yaitu 3A kuadrat dan A kuadrat. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa variabelnya A pangkatnya 2. Dan yang kedua, variabelnya juga A dan pangkatnya juga 2. Artinya, ini merupakan suku yang sejenis. Dan untuk contoh yang ketiga yaitu Y dan 4Y. Nah, ini juga memiliki variabel dan pangkat yang sama. Selanjutnya yaitu suku tidak sejenis. Suku tidak sejenis yaitu suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Artinya kebalikan dari suku yang sejenis. Contohnya 2x dan 3x kuadrat. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa variabelnya x tetapi untuk pangkatnya berbeda. Artinya suku ini merupakan suku tidak sejenis, yang di sini pangkatnya 1 dan yang di sini pangkatnya 2. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu 5x dan min 5y. Nah, di sini sudah jelas bahwa variabelnya tidak sama. Untuk yang pertama x dan untuk yang kedua y. Otomatis variabelnya tidak sama. Dan yang ketiga yaitu x pangkat 3 dan min y pangkat 3. Nah, di sini juga memiliki variabel yang berbeda. Selanjutnya, untuk lebih jelas kita masuk ke contoh soal. Misalnya, kelompokkan suku-suku sejenis 4x ditambah 9 dikurang 5x dikurang 2. Nah, kita jawab. Yang pertama 4x ditambah 9 dikurang 5x dikurang 2. Nah, kita jabarkan dulu mana itu suku yang sejenis. Di sini dapat kita lihat bahwa suku yang sejenis itu ada 4x dan min 5x. Berarti kita dekatkan suku yang sejenis. Nah, 9 kan konstanta, 2 juga konstanta, berarti kita dekatkan. Nah, kita lakukan seperti operasi biasa. 9 dikurang 2 dan 4 dikurang 5. Dan hasilnya 4 dikurang 5 min 1 dan 9 dikurang 2 7. Nah, min 1x ditambah 7. Nah, ini untuk catatan min 1x selanjutnya boleh hanya ditulis min x. Demikian juga dengan 1x, boleh ditulis x. Artinya dalam aljabar untuk 1 pada variabel boleh tidak ditulis, kecuali 1 pada konstanta itu harus ditulis. Nah, dengan demikian bentuk sederhana dari 4x ditambah 9 dikurang 5x dikurang 2 adalah min x tambah 7. Nah, ini sama dengan min 1x tambah 7. Hanya yang membedakan satunya tidak ditulis. Untuk kita masuk ke contoh yang kedua yaitu sederhanakan bentuk aljabar berikut. Nah, dari soal ini dapat kita lihat bahwa suku yang sejenis yang pertama yaitu 2x ditambah 4x. Untuk suku yang sejenis yang kedua yaitu 3y dan min 5y. Langsung saja ke jawabannya, yaitu 2x ditambah 3y ditambah 4x dikurang 5y. Nah, kita jabarkan sukunya sejenis. Sukunya sejenis yang pertama yaitu x, 2x ditambah 4x. Dan suku yang sejenis yang kedua yaitu dengan variabel y, ada itu 3y dikurang 5y. Nah, kita jabarkan menjadi 2 ditambah 4 x ditambah 3 dikurang 5y. Nah, 2 tambah 4 6x ditambah min 2y. Hasil dari 3 dikurang 5 yaitu min 2. Nah, di sini negatif dikali positif hasilnya negatif, berarti tandanya akan negatif. 6x dikurang 2y. Jadi bentuk sederhana dari 2x ditambah 3y ditambah 4x dikurang 5y adalah 6x kurang 2. Nah, sebelumnya Bapak mau memberikan catatan untuk variabel dari aljabar itu memuat semua huruf, boleh itu A, B, C maupun sampai Z.
itulah yang bisa Bapak sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf, dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.